Shalom, damai sejahtera bagi kita semua dan berjumpa lagi dengan saya Romo Bayu OP dalam program kita, program Katekese Katolik. Sebuah program yang didesain bagi kita semua yang ingin mendalami iman kita, iman Katolik. Pada bulan ini adalah bulan September, dan bulan September dikenal juga sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Kita akan membahas dan mematahkan 5 mitos orang Katolik dan kitab suci yang sering kita dengar. Pada episode ketiga dan episode pamungkas ini kita akan mencoba menjawab mitos terakhir. Mitos ini menyatakan bahwa orang Katolik atau gereja Katolik menambahkan 7 buku ke dalam kitab suci. Buku-buku yang dikenal sebagai Deuterokanonika. Buku-buku ini adalah Tobit, Yudit, 1 dan 2 Makabe, Baruk, Sirak, dan Kitab Kebijaksanaan. Dan juga tambahan-tambahan di buku Daniel dan Esther. Semuanya adalah bagian dari Perjanjian Lama. Di dalam kitab suci bahasa Indonesia, terjemahan baru, buku-buku Deuterokanonika diletakkan di bagian terpisah di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Menurut mitos, buku-buku ini tidak pernah menjadi bagian dari buku-buku Perjanjian Lama, tetapi gereja Katolik kemudian menambahkannya. Karena mitos ini, 7 buku ini kadang disebut sebagai apokrifa atau buku yang tersembunyi, atau bahkan sebagai buku yang palsu. Sebelum kita maju dalam pembahasan kita perlu mengenal terlebih dahulu beberapa istilah seperti kata kanon yang menjadi akar kata dari kata protokanonika dan deuterokanonika. Kanon di dalam kitab suci adalah istilah teknis yang merujuk pada daftar buku-buku atau tulisan yang diakui sebagai bagian dari kitab suci, karena tulisan-tulisan ini telah ditetapkan oleh gereja sebagai yang terilhami oleh Roh Kudus. Dasar biblisnya adalah pernyataan Santo Paulus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius bab 3 ayat 16. Setelah perpisahan antara gereja Katolik dan Protestan pada abad ke-16, istilah protokanonika dan deuterokanonika mulai digunakan. Protokanonika berarti kanon yang pertama dan jumlah bukunya adalah 66 buku. Dan deuterokanonika yang berarti kanon yang kedua dengan total jumlahnya adalah 73 buku. Pertanyaannya kemudian adalah apakah benar buku-buku deuterokanonika ini hanyalah tambahan dari gereja Katolik ke dalam kanon orisinil Perjanjian Lama? Jika kita menelusuri sejarah, sebenarnya hal ini tidak benar. Pemisahan antara protokanonika dan deuterokanonika terjadi secara dramatis saat tokoh reformis Martin Luther memisahkan diri dari gereja Katolik dan mendirikan gereja yang berbeda. Saat dia mulai proses menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Jerman, ada beberapa buku yang disisihkan karena tidak sesuai dengan teologi dari Martin Luther, seperti surat Santo Yakobus dan juga buku Wahyu. Di sisi lain, untuk Perjanjian Lama, ia menemukan bahwa kitab suci orang Yahudi pada abad ke-16 tidak mengandung 7 buku yang menjadi bagian dari kitab suci gereja Katolik. Martin Luther menuduh bahwa gereja Katolik menambahkan buku-buku yang seharusnya tidak ada di Perjanjian Lama, dan kemudian menyisihkan 7 buku tersebut dari daftar kitab suci yang diterjemahkannya. Tradisi Protestan sendiri kemudian menerima posisi Martin Luther untuk buku-buku Perjanjian Lama, tetapi tidak menerima posisinya dalam Perjanjian Baru. Tradisi Protestan tetap menerima surat Yakobus dan buku Wahyu sebagai bagian dari Perjanjian Baru dan tetap memiliki 27 buku di Perjanjian Baru, sama seperti gereja Katolik. Sekarang kita kembali ke pertanyaan mendasar.
Apakah ini berarti Gereja Katolik menambahkan 7 buku Deuterokanonika? Apakah kanon yang digunakan oleh orang Yahudi di abad ke-16 itu sama dengan yang digunakan pada abad pertama Masehi di zamannya Tuhan Yesus dan Gereja Perdana? Jika kita kembali ke zamannya Yesus dan para rasul, kanon Perjanjian Lama sendiri sebenarnya masih belum ditutup atau masih dalam proses pembentukan. Ada beberapa tradisi dominan yang berkembang pada zamannya Yesus. Yang pertama disebut sebagai tradisi Saduki. Kaum Saduki adalah kelompok minoritas di Palestina, tetapi sangat berpengaruh karena sebagian besar anggotanya berasal dari kaum bangsawan dan juga keluarga imam besar di Yerusalem. Tradisi Saduki hanya mengakui 5 kitab Musa, yakni Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, sebagai kanon kitab suci mereka, dan menolak kitab-kitab yang lain seperti kitab para nabi dan juga kitab sejarah. Kemudian tradisi kedua adalah tradisi Farisi. Kaum Farisi adalah kelompok yang cukup berpengaruh dan dominan di Palestina pada abad pertama. Yosefus sendiri, sejarawan Yahudi, mengatakan ada sekitar 4.000 sampai 6.000 orang Farisi pada abad pertama ini. Mereka bisa kita katakan sebagai kelompok Puritan yang membawa hukum Taurat dan ajaran para rabi atau para guru bangsa Yahudi ke dalam hidup sehari-hari bangsa Israel. Kanon kitab suci mereka kurang lebih sama dengan kanon Protestan saat ini. Namun tradisi Farisi sendiri baru ditutup pada abad ketiga atau bahkan keempat. Terakhir, tradisi Septuaginta. Septuaginta sendiri adalah terjemahan dari buku-buku Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Pada abad pertama Masehi, banyak orang Yahudi, baik yang tinggal di Palestina maupun juga yang di luar Palestina, tidak menguasai bahasa Yahudi. Dan sebagai salah satu solusinya adalah mereka beribadah dengan menggunakan bahasa Yunani, yang adalah bahasa internasional saat itu. Dan termasuk di dalamnya adalah menggunakan kitab suci yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani atau Septuaginta ini. Kanon Septuaginta sendiri secara fundamental sama dengan kanon Gereja Katolik dan Ortodoks, termasuk di dalamnya buku-buku Deuterokanonika. Dari ketiga tradisi ini sekarang, tradisi Saduki, tradisi Farisi, dan tradisi Septuaginta, manakah yang digunakan oleh Tuhan Yesus dan para rasul dan kemudian turun ke gereja perdana? Jawabannya adalah tradisi Septuaginta. Dan tentu tradisi Septuaginta ini juga mengikut sertakan 7 buku Deuterokanonika. Bagaimana kita tahu Septuaginta ini digunakan oleh para rasul dan gereja perdana? Salah satu buktinya terlihat dari bagaimana para penulis Perjanjian Baru seperti Matius, Lukas, dan Paulus mengutip buku-buku Septuaginta dengan leluasa. Seorang peneliti bernama Gleason Archer menemukan bahwa sekitar 90% atau sekitar 340 kutipan Perjanjian Lama yang ada di Perjanjian Baru berasal dari teks Yunani atau Septuaginta, dan hanya sekitar 10% yang berasal dari teks Ibrani. Hal yang lebih menarik adalah Yesus sendiri mengutip, walaupun tidak secara langsung, salah satu buku Deuterokanonika. Di saat Yesus mengajar doa Bapa kami, Yesus mengajak para muridnya berdoa, "Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami." Matius 6:12. Kalimat ini diambil dari buku Putra Sirak bab 28 ayat 2. Ampunilah kesalahan kepada sesama orang, niscaya dosa-dosamu pun akan dihapus juga jika engkau berdoa. Hal ini menunjukkan bahwa 7 buku yang disebut sebagai Deuterokanonika ini ternyata sejak awal diakui sebagai bagian dari kitab suci dan dari para rasul dan gereja perdana.
Jika tidak demikian, para penulis Injil tidak akan menggunakannya dan bahkan secara eksplisit membatasi atau melarang penggunaannya. Penggunaan buku-buku Deuterokanonika juga berlanjut di zaman Bapak Apostolik dan Bapak-Bapak Gereja, seperti di dokumen Didakhe atau ajaran para rasul kepada para bangsa yang ditulis pada abad pertama. Mengutip, "Tanganmu jangan terulur untuk menerima, dan untuk mengembalikan jangan terkatup." Ini juga dari Putra Sirak, bab 4 ayat 31. Kemudian Santo Polikarpus dari Smyrna pada abad kedua mengutip kitab Tobit dalam suratnya. "Ketika kamu bisa berbuat baik, jangan menundanya, karena sedekah melepaskan dari kematian." Ini dari Tobit bab 4 ayat 10. Mempertegas tradisi para rasul dan gereja perdana ini, Konsili Roma di bawah pimpinan Paus Damasus pada tahun 382 menyatakan bahwa kitab suci gereja Katolik berjumlah 73 buku. Hal yang sama dinyatakan oleh Konsili Regional Afrika di Hippo tahun 393 dan di Kartage tahun 397. Pernyataan definitif atau final tentang kanon ini dikeluarkan oleh Konsili Umum Trente di Italia tahun 1545. Begitu juga dengan Konsili Vatikan kedua dalam dokumen konstitusi Dogmatis Dei Verbum tahun 1965 menegaskan kembali isi kitab suci gereja Katolik sesuai dengan tradisi. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa gereja Katolik tidak pernah menambahkan buku-buku Deuterokanonika ke dalam kanon kitab suci asli, karena memang sejak awal para rasul dan para penulis perjanjian baru dan juga gereja perdana telah menggunakan buku-buku ini. Demikian katekese Katolik kita pada episode kali ini, dan bagi teman-teman yang merasa bahwa katekese ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk di-share dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video katekese berikutnya. Jika teman-teman yang punya pertanyaan dan komentar, silahkan tulis di bagian kolom di bawah. Tuhan sertamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.